Shalom Youth Frenzy, welcome to our service. Bagaimana nih kabar kalian? Aku yakin kalian dalam keadaan yang baik ya. Nah guys, pembicara kita hari ini adalah Kak Gaby loh. Nah, dengan judul khotbah hari ini adalah kesempatan. Jadi, pastikan HP kalian dalam keadaan yang silent ya. Dan jangan lupa, kalian menyiapkan catatan kalian ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah pada hari ini dengan keadaan yang sehat dan baik ya Bapak. Tuhan juga berkati ibadah hari ini biar bisa lancar ibadahnya dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah guys. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, selamatkan
bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada, itu semua karena rencana-Mu, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami nyatakan syukur kami Tuhan selamanya. Shalom Frenzy, senang sekali pada kesempatan kali ini aku membawakan firman yang dalam sebulan ini kita membahas tentang giving the best. Ya, aku antusias, aku harap kalian juga antusias untuk mendengarkan firman yang akan aku sampaikan. Sebelumnya kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita untuk kita membuka, membaca firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan telah memberikan kesempatan ini dalam kehidupan kami. Kami dapat beribadah secara online Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa Tuhan nyata bekerja sempurna ya Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Tuhan, biarlah apa yang keluar dari lidah bibir hamba itu semuanya berasal daripada Tuhan, dan apa yang mau Tuhan sampaikan untuk kami anak-anak muda Youth Frenzy, biarlah semuanya boleh tersampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman yang hamba-Mu ini bawakan boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kekuatan baru bagi setiap kami yang mendengarnya ya Bapa, dan kami serahkan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, kalian masih ingat enggak kalau minggu kemarin kita belajar dengan judul berikan versi yang terbaik dari diri kalian masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin memberikan judul tentang hidup sama dengan kesempatan. Ya, hidup sama dengan kesempatan. Ayatnya mari kita buka bersama-sama di Efesus 5 ayat 16. Aku ulangi, di Efesus 5 ayat 16. Ya, langsung aja kita baca. Kita baca di rumah, kalian baca di rumah, aku baca di sini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, di sini aku mau menggarisbawahi tentang pergunakanlah waktu yang ada. Bagaimana setiap kita memberikan yang terbaik dari setiap kesempatan yang kita punya, dari waktu yang ada itu. Sama seperti saat kita main game, pasti kita benar-benar terfokuskan dengan game kita itu ya. Pasti kita benar-benar melakukan, aku harus menang, aku harus berusaha semaksimal mungkin supaya aku tidak kehabisan waktu pada saat aku bermain game. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita harus melakukan yang benar dalam setiap kesempatan yang kita temui, kesempatan yang kita punya.
Di sini aku mau ngasih 2 poin. Terpenting dalam hal apa kita dapat memberikan yang terbaik di sepanjang hidup kita. Poin yang pertama, kesempatanmu memberikan yang terbaik dalam hubungan. Ya, kesempatanmu, kesempatanku, kesempatan kita untuk kita memberikan yang terbaik dalam hubungan. Ayatnya ada di Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Ya. Kita baca bersama-sama. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ya, dari ayat ini kita belajar untuk menaruh kasih, untuk merendahkan hati kita, untuk memberikan bantuan untuk orang-orang yang berhubungan dengan kita. Tanamkan dalam hati kita kasih itu. Sama seperti minggu kemarin sudah disinggung, kita untuk tidak menunggu apa yang kita punya, baru kita bisa memberi. Nah, di sini aku mau bagiin ke teman-teman, bahwa jangan menunggu dilakukan baik dulu untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Jangan tunggu kita diorangkan baru kita mengorangkan orang lain. Nah, di sini aku mau ngomong dengan siapa saja kita harus berbuat baik, dengan setiap orang yang kita jumpai yang berhubungan langsung dengan kita. Hubungan yang bagaimana itu? Ya, yang pertama, hubungan dalam keluarga. Kita sebagai seorang anak, porsi kita sebagai seorang anak, bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk kesempatan yang kita rasakan saat ini, yang bisa kita nikmati. Kita masih punya keluarga yang utuh, masih punya kedua orang tua. Bagaimana kita harus melakukan yang terbaik buat mereka. Jangan sia-siakan waktu yang masih ada dengan kita lebih mementingkan di luar rumah. Di luar rumah itu di luar tanggung jawab kita ya, maksudnya pada saat kita libur atau pada saat kita tidak mengerjakan apa-apa di sekolah, tidak ada hal yang penting di kuliah atau dalam pekerjaan, tapi kita lebih memilih untuk kita mengeluarkan waktu itu ke orang lain. Nah, selama kita masih diberi kesempatan untuk kita menikmati kedua orang tua kita, lakukanlah itu. Buat teman-teman yang porsi kalian sebagai seorang kakak, kerjakanlah kalian menjadi seorang kakak sebagaimana mestinya kalian menjadi seorang kakak. Kakak yang mengasihi, kakak yang mengayomi, kakak yang mengingatkan adiknya dengan lemah lembut, dengan kelemah lembutan. Dan juga sebagai kalian yang menjadi seorang adik, apa yang harus kalian lakukan untuk menjadi seorang adik? Kerjakan itu dengan kerendahan hati, dengan kasih yang sudah dijelaskan di ayat Efesus 4 ayat 2. Dan yang kedua, aku mau menyinggung tentang hubungan dengan sahabat atau teman. Nah, ayat ini ada di Amsal 17 ayat 17. Kita buka sama-sama di Amsal 17 ayat 17. Aku bacakan, kita baca bersama-sama. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Di poin kedua ini kita belajar tentang bagaimana hubungan kita dalam teman dengan sahabat, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Ada di ayat ini, di ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita dipercaya oleh mereka, kita dipilih mereka untuk menjadi teman dekat mereka, untuk menjadi sahabat mereka. Apa yang seharusnya kita berikan kepada seorang sahabat? Ya, salinglah membantu. Memberikan yang terbaik itu bukan berarti tentang materi saja, tetapi dalam segala hal. Memberikan waktu kalian, memberikan telinga kalian,
Nah, untuk seorang sahabat dalam masa kesusahan mereka, kalian ada di situ, kalian cukup mendengarkan saja apa yang menjadi curahan hati mereka. Mereka tuh di situ merasakan, oh aku ini butuh seseorang yang ngertiin aku. Ternyata sahabatku ngertiin aku. Itu kalian sudah melakukan yang terbaik dalam kalian menjalani hubungan kalian dengan sahabat atau teman kalian. Terus yang ketiga, hubungan dengan lingkungan di mana kamu ditempatkan. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap lingkungan kita? Buat teman-teman yang sekolah, bagaimana respon kita menjadi seorang pelajar? Apakah kita belajar hanya pada saat ujian saja? Apakah kita mandi pada saat kita masuk sekolah saja? Tidak, kita memberikan yang terbaik itu dalam hal yang apa yang seharusnya kita lakukan dalam kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Apa yang harus kita lakukan? Belajarlah dengan sungguh-sungguh, berikan yang terbaik, olah prestasimu, lakukan apa yang menjadi bagianmu sebagai seorang pelajar. Juga untuk teman-teman yang kuliah, lakukan apa yang menjadi bagian kalian sebagai seorang mahasiswa. Jangan hanya masuk titip absen dan segala macamnya yang biasa orang mahasiswa lakukan ya, tetapi lakukanlah yang terbaik, yang beda dengan teman-teman kalian. Kalian mau belajar sungguh-sungguh untuk kalian mendapatkan gelar sarjana itu. Kalian benar-benar mengerti bahwa kesempatan yang kalian punya ini itu benar-benar belum tentu orang lain juga bisa. Nah, karena kalian diberikan kesempatan untuk kalian bisa kuliah, lakukan itu dengan baik, berikan yang terbaik, berikan hati yang menjadi seorang pelajar yang sungguh-sungguh mau belajar. Ya, terus bagi setiap kita yang menjadi seorang pekerja, lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan tekun. Kalaupun saat ini kita melihat pekerjaanku cuma gini-gini aja, pekerjaanku nggak ada yang aku ingin, aku tuh bisa naik pangkat cepat, aku bisa menjadi seorang senior yang dipercaya. Padahal aku sudah melakukan semuanya, aku taat, aku rajin pergi ke tempat kerja. Tetapi kalau itu pun belum kita terima, itu belum kita dapatkan, berarti itu belum waktunya kita untuk kita mendapatkan kesempatan yang Tuhan percayakan untuk lebih lagi. Seperti itu, kita harus lakukan, posisikan apa saat ini kita menjadi seorang pelajar, bagaimana kita harus mengerjakan, kita menjadi seorang mahasiswa, bagaimana kita harus mengerjakan, sebagai seorang pekerja pun bagaimana kita harus mengerjakan. Belum tentu orang-orang di luar sana itu merasakan kesempatan apa yang kita dapatkan. Kalau kita masih bisa merasakan, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa kuliah, kita masih bisa kerja, seharusnya kita bisa lebih, memberikan yang lebih untuk kita memberikan yang terbaik dalam kesempatan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Dan untuk poin yang kedua, yaitu tentang kesempatanmu memberikan yang terbaik dalam kepercayaan yang sudah kamu terima. Ayat ini aku ambil di Matius 25 ayat 14-30, tapi aku tidak akan baca semuanya. Aku akan ambil beberapa ayat yang ini menjadi perumpamaan kita, menjadi contoh kita, menjadi pandangan kita untuk kedepannya. Oh ya, aku mau menjadi orang yang keberapa ya? Aku yakin teman-teman pasti udah tahu nih tentang perumpamaan talenta, pasti sudah terpikir, oh yang itu. Nah, langsung aja ya kita bahas sama-sama. Untuk ayatnya di Matius 25. Matius 25. Nah, di sini aku mau langsung aja ke orang yang pertama. Perumpamaan talenta itu kan ada 3 orang ya. Ini aku akan menjelaskan orang yang pertama. Ayatnya ada di Matius 25 ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Langsung aja aku bacakan untuk orang yang kedua di ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta.
Langsung orang yang ketiga, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, di poin kedua ini aku kan kasih kasih judul tentang kesempatanmu memberikan yang terbaik dalam kepercayaan yang sudah kamu terima. Dari ketiga orang ini kita melihat orang pertama, dia diberikan 5 talenta, diberikan kepercayaan 5 talenta, dia mengerjakannya dan dia mendapatkan hasilnya. Di orang kedua pun juga sama, dia diberikan 2 talenta, dia mengerjakannya dan dia mendapatkan hasilnya. Orang ketiga, dia diberikan 1 talenta, tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Dia merasa yang dikasih ke aku tuh cuma sedikit, yang dikasih ke aku kok nggak kayak teman-temanku. Mereka mendapat kepercayaan yang lebih, mereka mendapat kepercayaan yang banyak, tapi aku cuma 1. Padahal cuma 1 ini kalau kita benar-benar melakukannya, memperkerjakannya dengan sungguh-sungguh, hasilnya itu bisa menjadi banyak. Karena apa? 1 ini dalam waktu yang singkat itu bisa banyak. Daripada yang 5 harus membagi-bagi, daripada yang 2 harus membagi-bagi waktu. Nah, jangan sampai kita kayak orang yang ketiga, hamba yang ketiga ini. Nah, kenapa orang yang kelima dan orang kedua itu mengerjakan apa yang sudah diberikan oleh tuannya? Karena dia mempergunakan kepercayaan yang sudah diberikan. Karena dia menyadari dan bersyukur atas apa yang sudah diberikan tuannya. Hamba-hamba ini juga ingin memberikan yang terbaik kepada tuannya. Nah, dari situ kita bisa melihat orang yang keberapakah teman-teman? Orang yang pertama kah? Orang yang kedua kah? Orang yang ketiga kah? Bukan bicara tentang talenta yang diberikan ya, tetapi sikap menyikapinya itu bagaimana pada saat kita diberikan kepercayaan. Ya, dari poin yang kedua ini aku mengajak untuk setiap kita kerjakan 100% apa yang sudah menjadi kepercayaan yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. 100% bicara dengan sungguh-sungguh, bicara dengan tekun, taat, sabar. Lakukanlah semua yang menjadi kepercayaan yang sudah diberikan itu. Kepercayaan itu tidak harus menunggu kita dapat hal yang besar dulu. Seperti kita langsung disuruh sebagai seorang pekerja ya, kamu memimpin perusahaan ini. Itu sungguh tidak mungkin ya, karena semuanya harus melalui proses. Jangan menunggu kalian mendapatkan kepercayaan yang besar dulu, kalian baru bersungguh-sungguh. Lakukanlah dari kepercayaan yang paling sederhana. Kepercayaan kalian untuk menjaga adik kalian, kepercayaan kalian untuk sekolah, datang jam 7 pagi harus sudah di sekolah. Kalian menjadi seorang mahasiswa, kepercayaan kalian untuk menjadi seorang mahasiswa, kalian mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh dosen kalian, kepercayaan yang diberikan oleh bos kalian, pemimpin kalian dalam perusahaan kalian, dalam dimanapun kalian berada. Itu lakukanlah. Melakukan kepercayaan itu tidak menunggu besar dulu baru kalian dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh, tapi lakukanlah dari yang paling sederhana. Dari kedua poin ini kita dapat menyimpulkan untuk memberikan yang terbaik kita harus tahan sabar dalam proses, juga berikan kasih itu ya, tahan sabar dalam proses dan juga memberikan kasih untuk orang-orang yang kita temui dalam setiap kesempatan yang kita jumpai. Jadi, mari berikan yang terbaik dalam setiap kesempatan yang kita temui. Yang terbaik akan mendapatkan yang terbaik juga. Tetapi jangan lakukan karena kamu menanti-nantikan upah. Wah, aku udah baik nih, orang lain juga akan baikin aku juga akan dapat yang baik. Jangan. Lakukan saja yang terbaik. Fokus kita, aku ingin memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Lakukan saja dengan kasih, dengan sukacita, dengan sabar, semuanya itu tidak akan sia-sia. Ya, amin. Lakukan saja, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kalian, untuk setiap kesempatan yang
boleh kalian alami, yang boleh kalian nikmati. Berikan yang terbaik. Nah, sebelum aku tutup, aku mau ngajak teman-teman buat nyanyi lagu ini. Ya, karena judulnya Hidup Sama Dengan Kesempatan, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama, yaitu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang berkata, Tuhan, mulai dari sekarang aku mau memberikan waktuku, aku mau memberikan kesempatan yang Tuhan kasih dalam kehidupanku untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, juga untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Ya, mari kita nyanyi sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus tak henti-hentinya berbicara kepada setiap kami anak-anak muda-Mu ya Bapa, dimanapun kami berada, apapun keadaan yang kami alami Tuhan. Biar setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan baru, kami boleh merubah pikiran kami ya Bapa, kami boleh memberikan yang terbaik yang kami punya Tuhan dalam kehidupan kami, untuk keluarga kami, untuk teman sahabat kami, untuk orang-orang yang ada di lingkungan kami ya Bapa. Biar setiap kami terus boleh memiliki hati yang rindu untuk selalu memberikan yang terbaik Tuhan. Hamba lepaskan berkat untuk setiap anak-anak muda yang ada di Frenzy, mereka yang melihat ibadah secara online ini Tuhan, mereka terberkati, mereka diberikan kekuatan baru di dalam nama Yesus. Dan pertemukan kami Tuhan untuk di ibadah minggu depan dengan firman Tuhan yang baru, firman Tuhan yang tentunya membangunkan semangat kami, kerohanian kami, untuk kami boleh mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan biar setiap kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami tidak benar-benar menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sudah beri, tapi biar apapun yang Tuhan berikan, kepercayaan apapun yang Tuhan berikan dalam kesempatan di hidup kami boleh memberikan yang terbaik, semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Kami tutup ibadah hari ini dan kami serahkan ibadah ini ya Bapa. Terima kasih buat kuasa-Mu, buat urapan-Mu. Kami berdoa, kami selesai untuk ibadah ini dan kami serahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Thank you Kak Dewi atas firman Tuhan yang memberkati kita semua tentunya. Hari ini kita belajar untuk mempergunakan kesempatan kita untuk menerapkan kasih dalam hubungan dan kepercayaan yang kita miliki. Oke guys, info untuk hari ini adalah kita masih mengadakan FC online. Nah, bagi teman-teman yang belum tergabung dalam FC, kalian boleh DM kita di IG Good Frenzy. Dan FC online kita selalu diadakan weekdays jam 7 malam. Dan setiap hari Sabtu jam 5 sore, jangan lupa kita masih ada ibadah nih. Jangan lupa YouTube kita di subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan. Oke guys, sampai ketemu di minggu depan and God bless you.